got so much right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Charler Setiapsari dari kelas 11 TJK 2. Nah, di materi kali ini saya akan membahas tentang DHCP server. DHCP server ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu server administrasi ya teman-teman. Nah, di DHCP ini ada 3 materi. Yang pertama ada konsep DHCP, yang kedua ada konfigurasi DHCP server, yang ketiga ada fixed address DHCP server. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep DHCP. Nah, jadi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, perangkat tidak perlu lagi mengatur IP secara manual karena server DHCP itu akan membagikan IP setiap klien yang membutuhkannya. Nah, melalui DHCP server ini IP address itu diperoleh langsung oleh user tanpa konfigurasi manual. Semua perangkat dalam jaringan akan mendapatkan IP yang sesuai dengan pengaturan DHCP, sehingga server maupun klien tidak perlu khawatir melakukan pengaturan IP sendiri atau secara manual. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan konfigurasi yang berpotensi menentukan konflik atau bisa mengakibatkan error. Misalnya dalam jaringan itu ada 2 perangkat. Contohnya di sini ada Debian server dan juga Ubuntu server. Nah, misalnya nih IP pada pada Debian server itu 10.10.10.2 dan juga pada IP Ubuntu itu adalah 10.10.10.3, maka akan terjadi konflik dan menyebabkan error. Nah, hal itu kelemahan dari IP secara statis. Nah, sedangkan dengan DHCP masalah tersebut itu tidak akan terjadi karena DHCP itu memastikan bahwa satu IP address hanya diberikan pada satu perangkat. Nah, jadi pengaturan jaringan itu menjadi lebih aman, praktis, dan juga teratur. Nah, di sini sudah berada pada router Debian dan sudah berada pada router Debian. Di sini saya akan ketikkan apt install terus kalian klik apt terus tunggu ya, terus klik penginstalan tuh emang terjadi banyak error, kayak banyak tulisan merah-merah seperti ini, dan itu hal yang normal karena kita belum konfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita terjadi banyak error karena kita belum mengkonfigurasi interface-nya. Nah, jadi di sini saya akan mengkonfigurasi interface di interfaces V4 karena kita akan mengkonfigurasi Ubuntu klien yang berada pada npin 9. Maka di sini lalu kita lalu di sini kita ketikkan nano lalu kita cari yang sini, lalu kita hapus subnetnya, terus kita hapus pagernya, lalu kita hapus taggernya sampai bentuk kurung ini ya teman-teman. Sebenarnya
itu bebas, tetapi di sini saya akan memakai itu antara 10 sampai 100. Jadi di sini ketikkan 172.16.1.10, lalu di sini ketikkan 172.16.100. Domainnya di sini opsional, tapi di sini saya akan memasukkannya lalu di sini pada root saya akan menggantinya atau IP address-nya pada 69 di router kita. Lalu untuk broadcast-nya saya akan ganti menjadi 1.1.1.255. lalu kalau sudah kita Ctrl X lalu di sini akan merestartnya menggunakan perintah system ctl server. Nah, lalu saya akan masuk ke Ubuntu client. Nah, di sini pada Ubuntu client saya akan merequest IP-nya. Kita bisa ke sini, terus direct connect, terus setting. Di sini ketik nama ini, klik yang ini, lalu ke IPv4. Nah, di sini karena kita menggunakan yang DHCP, kita ke automatic, karena kita ketik apply, lalu ininya tuh kita nonaktifkan dan aktifkan seperti ini. Nah, lalu kita ke terminal, ketikkan IPA. Nah, di sini bisa terlihat bahwa IP-nya itu sudah berubah menjadi 172.16.10. Ini adalah range awal yang saya ketikkan pada saat konfigurasi tadi. Nah, jadi konfigurasi DHCP kita pun sudah berhasil, teman-teman. Nah, lalu kita ke materi yang terakhir, yaitu fixed address DHCP server. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan membuat Ubuntu client-nya itu memiliki IP address yang tetap. Nah, di sini saya sudah masuk ke router VPN dan sudah masuk ke root juga. Lalu di sini saya akan ketikkan lalu kita cari host Fantasia. Ini host Fantasia. Lalu kita hapus pagarnya seperti yang tadi. Nah, lalu pada hardware Ethernet itu kita ketikkan MAC address-nya. Nah, untuk melihat MAC address-nya kita bisa melihat di sini saya akan ketikkan nah, jadi yang kedua itu adalah ini sampai sini. Lalu kita Ctrl C. Nah, di sini saya sudah memasukkan address. Lalu pada fixed address kita masukkan IP
lagi.